Kalau untuk pelaut bisa juga 8 to 5. Tapi dalam arti yang berbeda. Maksudnya Berangkat bulan 8, pulangnya bulan 5. Jadi 9 bulan di kapal. Nah itu tantangan tersendiri tuh. Kondisi saya pernah merasakan melahirkan sendiri bapak di kapal gitu, jadi hanya keluarga yang bersama. Hal-hal seperti itu pada saat anak sakit, itu akan kita lewatin gitu loh. Baik, dan sekarang saya sudah bersama dengan Kapten Cepi Anwar yang merupakan kapten kapal LNG asal Indonesia yang pertama. Kita akan bahas banyak nih tentang sosok dan juga apa sih dibalik kesuksesan Kapten Cepi sampai sekarang. Kita langsung sapa Kapten Cepi. Halo. Halo, kabar, Cap? Mas Aldi, kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Mas Aldi juga sehat-sehat ya. Ya, dan semoga viewers listeners juga sehat-sehat semua ya. Amin, keadaannya. amin. Nah, Cap, ini kan banyak yang penasaran sama sosok dari Kapten Cepi Anwar. Wah, brandingnya adalah Kapten LNG asal Indonesia yang pertama, begitu kan? Tapi sebelum kita ke arah sana, kita mau kenal dulu nih dari awal mula Kapten Cepi. Kenapa memilih bidang kelautan? Begitu, apakah ada asal-usul keluarga yang sebelumnya juga bekerja di bidang yang sama? Begitu, kemudian kenapa akhirnya memilih sekolah di STIP dan akhirnya meneruskan karir sampai ada di posisi sekarang ini yang sangat membanggakan, Cap? Sebenarnya saya bukan berasal dari keluarga pelaut dan nggak ada satupun dari keluarga saya yang berprofesi sebagai pelaut. Oke. Jadi di awal-awalnya tuh di masa-masa saya kecil dulu, dari mulai SD, SMP, SMA kelas 1 dan kelas 2, saya masih belum kebayang kalau bakalan jadi seorang pelaut. Nah, kemudian pas di kelas 3 SMA, saya mengikuti psikotes, yaitu tes minat bakat dan kemampuan yang diselenggarakan oleh sekolah saya pada saat itu. Dan hasilnya muncullah bahwa profesi pelaut itu salah satu jenis pekerjaan yang direkomendasikan buat saya. Itu ada di peringkat teratas atau ada lagi? Ada di peringkat teratas. Makanya saya jadi, ternyata mungkin inilah bakat terpendam saya nih, yang tidak saya sadari. Nah, jadi penting juga tuh ya untuk memahami hasil dari tes psikotes yang dilakukan di sekolah. Benar-benar. Dan manfaatnya saya rasakan sampai sekarang. Ternyata setelah saya menekuni profesi pelaut, sampai sekarang saya masih bertahan dan cocok. Berarti hasil tes itu valid. Jadi ini total udah berapa lama Kapten Cepi sudah melaut? Kurang lebih 26 tahun ya. Wah, 26 tahun. Ya, saya mulai berkarir di perusahaan pelayaran dari mulai tahun 1996 sampai sekarang saya masih aktif belayar. Jadi tahun 1996 Kapten Cepi lulus dari Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP ya. Betul. Lalu kemudian bagaimana tuh Cap prosesnya dari lulus kemudian sampai sekarang Kapten Cepi ini mengkepalai kapal LNG seperti yang ada di depan kita nih teman-teman. Banyak juga di belakang saya ini jenis-jenis kapal-kapal LNG ya yang Kapten udah pernah bawa juga ya, Cap? Iya, betul sekali. Ya, boleh Cap diceritakan. Iya, sejak lulus dari pendidikan tepatnya tahun 1996 saya langsung bergabung dengan PT Humpus Intermoda Transportasi. Saat itu saya ditugaskan mengambil kapal baru, kapal yang baru selesai dibangun. Kapalnya ini ada miniaturnya di belakang kita ini, kapal Suryaki. Waktu itu karena saya baru lulus dari pendidikan, saya menjabat sebagai mualim 4 atau fourth officer. Nah, di kapal itu saya kurang lebih sekitar 8 bulan. 8 bulan. Rutenya waktu itu Bontang Indonesia aja. Bolak-balik Bontang Indonesia selama 8 bulan. Kemudian cuti dari kapal itu sekitar 3 atau 4 bulan. Baru di kapal kedua saya langsung dipromosikan menjadi third officer. Atau disebut oleh bahasa kita umumnya mualim 3. Mualim 3 sama tuh sekitar 8 bulanan juga. Kemudian cuti dan naik lagi ke kapal ketiga.
langsung dipromosikan juga jadi second officer. Jadi saya menjabat di tiap-tiap rank itu, Mualim 4 1 kontrak, Mualim 3 1 kontrak, naik lagi ke Mualim 2 atau second officer tadi, 1 kontrak juga. Nah, di posisi second officer ini saya agak lama. Itu kurang lebih saya promosikan tahun 98 ya, jadi Mualim 2. Nah, kemudian turun kembali ke darat. Nah, di tahun 99 saya kembali melanjutkan pendidikan untuk mengambil ijazah yang lebih tinggi. Biasa kita sebut ahli nautika tingkat 2 atau kelas 2 lah ya. Begitu. Setelah sekolah, selama pendidikan itu kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 1 tahun ya. 12 bulan pendidikan, tapi saya di daratnya hampir 16 bulan. Karena turun dari kapal, kita harus melakukan persiapan, tes masuk dan lain sebagainya. Dan setelah pendidikan selesai pun mendapatkan ijazah ANT 2, masih ada waktu tunggu untuk schedule kapal berikutnya. Jadi total sekitar 16 bulan saya di darat. Tapi alhamdulillahnya semua biaya pendidikan termasuk uang saku selama melakukan pendidikan di cover oleh perusahaan. Terima kasih Humpus. Tepuk tangan ya ini untuk viewers listeners untuk Humpus. Mungkin nanti viewers listeners juga yang tertarik untuk mencoba ataupun menjadi seorang pelaut gitu dari STIP nanti juga bisa berkarir seperti Kapten Cepi. Nah, boleh saya lanjutkan? Tadi kan saya baru sampai di 99 pendidikan. 99 second officer ya kan? Ya. Kembali naik lagi ke kapal selama beberapa kontrak sampai dengan 2003. 2003 saya baru dipromot kembali menjadi first officer atau Mualim 1. Nah, Mualim 1 pun saya kurang lebih setelah menjadi Mualim 1 2 tahunan lah ya. 2006 kemudian saya melanjutkan pendidikan kembali untuk mengambil ijazah ahli nautika tingkat 1 atau kelas 1. Nah, setelah mengambil ijazah, saya dipromosikan menjadi chief officer. Nah, chief officer ini juga kebetulan ya, untuk orang Indonesia yang pertama kali juga untuk kapal LNG. Jadi waktu itu jabatan chief officer masih dipegang oleh perwira-perwira Jepang. Nah, saya yang pertama kebetulan, alhamdulillah. Jadi itu nanti kalau ada bagannya, strukturnya tuh nama-nama Kapten LNG, wah ini nanti Kapten Cepi pasti paling atas tuh ya, karena pertama kan ya. Pertama dan paling tua mungkin ya. Begitu, 2006 saya jadi Chief Officer. Nah di jabatan Chief Officer ini agak unik untuk kapal LNG ya. Kenapa Cap? Uniknya begini, kita sebagai pelaut, biasanya hal-hal yang paling kita sukai itu, kalau kapal belayar terutama ke luar negeri, singgah di pelabuhan-pelabuhan luar negeri, yang kita harapkan itu kan tentunya pada saat kapal sandar ya traveling, kapal sandar kita turun, pesiar, jalan-jalan kan, menikmati ya keindahan alam dan lain sebagainya lah. Tapi khusus untuk jabatan Chief Officer di kapal LNG, tiap kapal sandar nggak boleh pesiar. Itu uniknya. Kenapa begitu? Itu price yang harus dibayar ya. Iya betul. Untuk menjadi seorang chief di Kapten LNG. Iya betul. Karena chief officer itu orang yang paling bertanggung jawab mengenai cargo operation. Jadi kita ketahui kalau kapal ini sandar kan biasanya kita melakukan operasi bongkar muatan ataupun pemuatan ya. Nah itu chief officer bertanggung jawab penuh. Makanya chief officer dilarang keras pesiar pada saat ada cargo operation. Iya, jadi nggak boleh pelesir pada saat sampai di daratan di negara-negara tertentu begitu ya. Negara tertentu di dalam negeri ataupun di luar negeri, tetap kita harus stay di kapal. Nah itu salah satu tantangannya pasti saat menjadi chief officer di kapal LNG. Tapi Cap, kalau kita bicara tantangan dari semua struktur yang Kapten Cepi sudah pernah rasakan begitu ya. Tadi udah bawa kapal Surya Aki sampai akhirnya kapal LNG. Tantangannya sendiri secara in general di kapal apa sih Cap yang harus kita sama-sama ketahui gitu? Atau mungkin teman-teman muda nih viewers listeners yang ingin mencoba profesi ini gitu. Apa sih nantinya yang harus diantisipasi pada saat di kapal? Tantangan mungkin dari pihak internal, tantangan dari eksternal, tantangan dari alam, apa saja Cap? Yang paling umum sih ya tantangan bagi pelaut itu adalah masalah cuaca.
Ombak, gelombang besar, angin kencang, seperti itu. Nah, untuk masalah cuaca sebenarnya bisa dapat kita atasi. Yang jadi masalah itu keterbatasan waktu tempuh karena schedule kapal yang telah ditentukan. Itu menjadi tantangan tersendiri. Bila kita melewati badai misalkan, otomatis speed kapal kita akan berkurang. Disitulah kita harus pandai-pandai memilih rute yang sesuai agar sampainya juga agar bisa tepat sampai waktu, gitu tepat ya? waktu dengan aman, lancar dan efisien. Lalu bagaimana Cap cara menghadapi tantangan-tantangan tersebut? Nah mungkin itu secara alam ya, secara umum. Tapi kan pasti banyak tantangan lain di mana harus bekerja di atas kapal selama berbulan-bulan misalnya berlayar begitu bersama dengan kru. Apa yang kemudian sebagai sosok seorang pemimpin di atas kapal, apa yang harus ditanamkan kepada para prajuritnya nih Cap, para nahkoda lain begitu yang ada di dalam kapal LNG? Yang jelas sih yang pasti menjadi pelaut itu kan pilihan ya. Pada saat kita memutuskan untuk menjadi pelaut, tentu kita sudah paham konsekuensinya. Kalau orang kerja di darat, terutama kantoran, mungkin biasanya memakai sistem 8 to 5, ya kan? Masuk jam 8, pulang jam 5. Pulang jam 5. Ya, kalau untuk pelaut bisa juga 8 to 5, tapi dalam arti yang berbeda. Berangkat bulan 8, pulangnya bulan 5. Jadi 9 bulan di kapal. Nah itu tantangan tersendiri tuh. Pernah Cap 9 bulan di kapal? Pernah, bahkan lebih dari itu juga pernah. Terutama di masa-masa COVID kemarin tuh ya. Sempat sekitar 12 bulan saya di kapal. Wow, itu nggak ada pengganti karena agak kesulitan karena memang juga. Diisolasi oleh pemerintah di tiap-tiap pelabuhan agak kesulitan kita untuk mengadakan kru replacement ya. Oh, tapi menarik juga nih Cap bahas waktu pada saat pandemi COVID-19 itu sendiri. Pada saat itu mungkin juga untuk jalur laut sendiri, untuk perdagangan multilateral misalnya dan juga perdagangan LNG mungkin tidak terlalu besar. Tapi sementara para kru kapal ini harus tetap berada di dalam kapal. Lalu bagaimana nih Cap? Apa yang dilakukan kemudian? Ya kita bekerja normal seperti biasa. Oke. Normal-normal aja seperti biasa karena kita sudah paham resikonya, ya kan. Jadi untuk mengatasi kejenuhan paling kita melaksanakan hobi masing-masing lah. Kalau saya mungkin paling olahraga, nge-gym atau main tenis meja. Itu di kapal ada ya? Di kapal ada. Yang jelas banyak fasilitas untuk para kru kapal ini ya, iya, agar nggak bosan, agar aktivitas olahraga, pasti ada aktivitas-aktivitas lainnya juga yang diinisiasi oleh teman-teman ya Cap. Tapi yang jelas sih untuk mengatasi kejenuhan ya intinya nikmatin, jalani, syukuri aja. Nikmati, jalani, syukuri. Wah itu kayaknya 3 kata yang harus benar-benar nggak cuman profesi pelaut aja ya, tapi kayaknya semua orang harus pada saat mengerjakan apapun harus mengerjakannya dengan sepenuh hati ya Cap ya, agar pekerjaan ini terasa nyaman dan tidak jenuh. Nah Cap, tapi kalau bicara soal profesi ya, profesi pelaut ini sendiri pada saat ini, kita lihat sekarang generasi zilenial lah ya yang saat ini sedang mungkin lagi kebingungan untuk nanti kuliah daftar kemana, kemudian ada yang ingin jadi pelaut. Kapten sendiri melihat profesi ini ke depannya proyeksinya seperti apa, Cap? Apakah ini masih sangat menjanjikan sebetulnya bagi para generasi muda, dan jika misalnya ada generasi muda yang ragu, apa kemudian yang bisa memantapkan hati mereka untuk memilih profesi pelaut ini? Kalau menurut saya begini, profesi pelaut untuk saat ini masih sangat menjanjikan. Kenapa? Karena adalah fakta bahwa kurang lebih 80% komoditi perdagangan dunia diangkut melalui jalur laut. Maka secara otomatis dunia akan butuh tenaga pelaut yang sangat besar. Nah itu yang pertama. Selain itu juga bagi para pelaut yang sudah bosan melaut, bosan berlayar, ya kan, bisa masih terbuka kesempatan lain untuk bisa berkarya di perusahaan-perusahaan pelayaran, bisa memanage perusahaan pelayaran ataupun di pelabuhan, atau bahkan menjadi ASN di instansi-instansi pemerintahan. Dalam ini Departemen Perhubungan. Banyak rekan-rekan saya juga yang sudah beralih profesi, ada yang menjadi dosen. Akhirnya mendarat ya. Akhirnya mendarat. Mungkin dia sudah jenuh dengan profesinya bekerja di laut, sudah bosan, dia pengen cari sesuatu yang baru dan pindah ke darat. Masih banyak peluang.
Jadi jangan khawatir buat para generasi muda yang ingin menjadi pelaut, kesempatan bekerja masih terbuka luas saya pikir. Kalau seumuran saya masih ada masih ada peluang nggak nih? Masih banget, masih muda banget kan, masih banget itu. Oke, Cap, tapi Kapten sendiri kan ini udah 26 tahun. Tadi kalau ngomongin teman-temannya udah mulai mendarat, kerja kemudian di sektor-sektor perhubungan begitu di Indonesia. Kapten sendiri 26 tahun belum jenuh, Cap? Nah itu masalahnya. Sampai saat ini saya masih betah berlayar. Jadi ibaratnya belayar itu seperti hobi buat saya. Hobi belayar, pekerjaan pelaut. Nah enak banget kan. Jadi kerja kayak nggak kerja kita. Hobi yang dibayar ya. Hobi yang passion dibayar. Ibaratnya kalau penyanyi itu, misalkan Ariel Noah ya, dia kan hobinya nyanyi tuh. Dia nggak dibayar aja, dia nyanyi. Dia nyanyi. Apalagi dibayar. Tapi Kapten mau. Oh, kalau saya nggak mau. Cap, ini masih menarik ya. Aku pengen ngegali lagi pada saat Kapten benar-benar duduk menahkodai kapal LNG pertama di Indonesia dan terus menggantikan nahkoda sebelumnya yang sebelumnya ini belum pernah ada nahkoda kapal LNG yang berkewarganegaraan Indonesia begitu. Gimana tuh, Cap, tantangannya saat pegang kendali kapal yang cukup besar ya seperti ini dan menggantikan posisi orang Jepang ya sebelumnya? Iya, gimana, betul. Cap? Sebelumnya nahkodanya orang Jepang. Jadi pada saat saya pertama kali dipromosikan menjadi kapten, itu merupakan tantangan yang sangat besar buat saya. Karena yang dari awalnya itu nahkoda dari Jepang, sekarang digantikan oleh nahkoda dari Indonesia. Yang menjadi tantangan adalah bahwa saya harus bisa membuktikan bahwa orang Indonesia, pelaut Indonesia juga mampu menahkodai kapal LNG dengan sama baiknya seperti orang Jepang ataupun warga negara lainnya seperti Eropa, Amerika, dan sebagainya. Nah itulah yang menjadi tantangan terbesarnya. Dan alhamdulillahnya, ini kan di perusahaan kami disebut program Indonesianisasi. Naturalisasi. Indonesianisasi. Penggantian dari pelaut-pelaut berkebangsaan asing ke pelaut berkebangsaan Indonesia. Indonesianisasi. Nah, yang alhamdulillahnya program Indonesianisasi ini berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Terbukti dengan di tahun berikutnya ada lagi adik-adik kelas saya yang lalu kemudian dipromosikan menjadi nahkoda. Iya, Kapten Cepi lainnya. Iya, lainnya. Tahun depannya ada lagi. Membawa kapal LNG besar ini. Tahun depannya ada lagi. Jadi semakin banyak adik-adik kelas yang menjabat menjadi nahkoda menggantikan nahkoda-nahkoda yang berkebangsaan asing. Yang berkebangsaan asing. Total berarti sudah berapa nih, Kapten kira-kira? Kapten LNG Indonesia mungkin yang sudah mendapatkan license ya, begitu ibaratnya untuk menahkodai kapal LNG. Sekitar 8 atau 10 orang sampai sekarang. Di perusahaan kita ya. Diawali dari Kapten Cepi. Jadi hal yang membanggakan buat saya itu sebenarnya bukan hanya saya menjadi nahkoda di kapal LNG pertama orang Indonesia, tapi dengan semakin banyaknya pengikut-pengikut yang menjadi nahkoda setelah saya itu orang Indonesia, itulah yang membuat yang paling membanggakan. Membanggakan. Luar biasa memang adik-adik saya. Oke. Dan itu Kapten juga ikut di sana untuk melatih mereka, memberikan mentoring. Iya, tentu saja. Sebelum mereka menjabat nahkoda, kan nggak bisa langsung. Benar. Harus melalui proses training dulu, training on board. Nah, beberapa kapten ikut training dengan saya. Oh, itu kepuasan batinnya dapat banget ya, Cap? Iya, betul. Nah, ini selanjutnya, Cap. Kalau misalnya kan tadi Kapten mementori para nahkoda-nahkoda junior yang akhirnya sekarang dipercaya untuk naik menahkodai kapal LNG. Nah, kalau misalnya untuk adik-adik nih yang saat ini masih belum masuk ke STIP, kemudian masih ragu mau masuk ke industri kelautan dan pelayaran, apa nih tips-tips yang bisa dibagikan kepada mereka, Cap? Ada tips-tips yang akan saya bagikan. Yang pertama, siapkan mental. Seperti yang saya ceritakan tadi di depan, bahwa menjadi pelaut itu kerjanya di laut. Jadi harus siap mental, jauh dari keluarga, kerja di tengah laut selama berbulan-bulan, itu kita harus siap mental. Kemudian yang kedua, jaga kesehatan.
Karena untuk menjadi pelaut itu butuh kesehatan yang prima. Pada saat kita mau naik kapal atau join ke kapal, tiap saat kita mau join kapal pasti kita harus melaksanakan medical check up. Itu. Kemudian tips yang ketiga, persiapkan diri sebaik mungkin agar bisa diterima di lembaga pendidikan atau diklat-diklat milik pemerintah. Karena selain sarana dan prasarananya sudah memenuhi standar internasional, juga biayanya relatif lebih murah. Dan juga ada privilege networking yang luas. Luas ya. Ya. Kemudian yang keempat nih, bagi yang belum beruntung bisa diterima di diklat-diklat ataupun kampus-kampus negeri, jangan kecil hati, dunia belum kiamat. Masih banyak jalan. Iya, masih banyak jalan, betul. Masih ada kampus-kampus swasta yang cukup baik. Banyak juga orang-orang sukses yang dihasilkan ya. Jadi semua kembali kepada diri masing-masing. Gitu. Dan yang terakhir nih, bagi yang memiliki kendala mungkin finansial atau hal lainnya sehingga dia tidak dapat mengikuti pendidikan yang khusus seperti itu ya, diklat-diklat ataupun masuk ke sebagai mahasiswa pelayaran, bisa juga hanya mengambil kursus-kursus singkat tentang kepelautan. Jadi dengan mengambil kursus singkat ini, dia bisa mendapatkan sertifikat-sertifikat yang dibutuhkan untuk menjadi kru kapal. Untuk menjadi ABK. Untuk menjadi ABK. Ya? Nah, di section tertentu. Di section tertentu. Iya, misalkan jadi juru ngudi, ya kan? Itu nggak perlu lulusan akademi. Jadi tapi cukup dari sertifikat ya? short course itu bisa, ya kan? Nah, setelah mungkin bisa bekerja di kapal, mulailah kumpulkan tabung sedikit demi sedikit sebagian dari penghasilannya, baru pada saat ada waktu di darat bisa meningkatkan pendidikannya, mulai mungkin mengambil pendidikan dari ahli nautika tingkat 4, tingkat 3. Justru ada jalur ke kapal dulu, baru akhirnya ambil pendidikan seperti yang tadi Kapten bagi bilang, yang ada kendala tadi saya bilang ya. Yang di awal, kalau memang tidak diterima di sekolah pada awal ya. Iya, tidak diterima di negeri, masih ada swasta. Swasta biayanya masih dianggap terlalu tinggi. Ya udah kamu kerja aja dulu deh, ambil short course, kerja dulu di kapal, sisihkan penghasilannya, baru ngambil pendidikan setelah kerja. Karena udah ada pengalaman, udah ada sertifikat, lebih gampang nanti ya. Bisa dari yang tadi tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, bisa juga jadi nahkoda di kapal-kapal besar pada akhirnya. Jadi saya pikir itu cukup solutif lah. Itu sangat solutif sih. Ini bukan lagi tips, tapi benar-benar sudah benar-benar berbagai cara yang bisa diambil oleh viewers listener semua jika memang benar-benar tertarik untuk masuk ke industri kelautan dan perlayaran. Tapi ini Kapten banyak juga yang kemudian mengasumsikan kehidupan di kapal yang akan sangat berat, kemudian juga ada tantangan cuaca, tadi juga Kapten juga sempat bilang gitu kan. Nah, kalau Kapten sendiri selama 26 tahun berlayar gitu ya, apa sih kemudian, mau dong kita diceritakan kisah-kisah menarik, ataupun kisah-kisah yang menantang, atau mungkin kisah-kisah yang mengilhami Kapten pada saat berada di kapal. Apa nih Kap yang bisa dibagikan kepada viewers di sana semua? Karena mereka pasti pengen tahu gimana sih rasanya tinggal lama di atas kapal, begitu dengan kru-kru gitu. Kalau misalnya biasanya kita bisa kemana-mana dengan mudah, ketemu keluarga, ketemu teman-teman, sekarang jadi susah. Gimana Kap? Kalau untuk zaman sekarang ya, jauh lebih enak lah dibanding zaman dulu. Karena untuk komunikasi pun, terutama kayak perusahaan kita ini, di kapal disediakan internet free. Udah masuk jadi kalau untuk hanya sekedar video call, video call, WA, sosmed, komunikasi dengan keluarga, udah nggak ada kesulitan gitu. Kemudian kalau mengenai hal-hal yang cukup menantang, misalkan kita bawa kapal nih rute dari Indonesia ke Jepang, itu kan kita lewat Samudra Pasifik ya. Nah di bulan-bulan tertentu itu utamanya dari bulan Juni sampai sekitar Desember itu ada musim badai Mas. Biasa kita sebut typhoon. Itu ombaknya bisa sampai 10 meter lebih lah. Nah yang jadi masalah
si Typhoon ini seperti ada kuotanya. Dalam 1 tahun itu sekitar 30-an rata-rata. Ada 30 kali 30 Typhoon. kali Typhoon, Kuota 30 kali badai. Itu rata-rata sudah bisa diprediksi belum? sudah bisa diprediksi Oh, per sudah tahun bisa karena kita ada diprediksi. berita cuaca ya. Sudah bisa diprediksi. Nah, kendalanya dari 30 kali ini per tahun kan dari bulan Juni sampai Desember. Sementara rute kita itu dari Indonesia ke Jepang melalui Samudra Pasifik yang selalu dilewati oleh badai itu. Typhoon itu. Jadi tiap pelaut yang membawa kapal bolak-balik Indonesia-Jepang lewatin Pasifik udah pasti akan pernah mengalami kena badai itu. Oh, kalau badai Typhoon seperti itu dan sudah bisa diprediksi, badainya kemudian tetap dilewati atau menunggu badai berlalu? Seperti lagu, badai pasti berlalu. Itu betul, Mas. Gitu, kalau betul. badai pasti berlalu, itu emang Betul, kan? pasti berlalu. Jadi gimana? Kalau mau kita lewati atau tidak itu tergantung. Kita lihat skala si Typhoon ini. Kekuatan Typhoon, seberapa besar kekuatan anginnya, arahnya kemana, terus memungkinkan atau tidak kita lewati. Kalau masih bisa kita mungkinkan lewati, kita potong depannya, misalkan speed kapal kita masih cukup, ya kita bablas. Tapi kalau sangat besar Typhoonnya dan kita perhitungkan tidak mungkin lagi, ya kita harus menghindar. Karena pelaut yang baik itu adalah pelaut yang bisa melewati badai yang bisa dilalui dan menghindari badai yang tidak bisa dilewati. Betul. Intinya kita harus safety sebagai prioritas utama ya. Jadi kita mendeliver kargo itu selain tepat waktu harus dengan aman. Jadi safety. Jadi memang tidak boleh terbawa ego juga ya, Cap. Betul. Ya. Harus mindful dalam membawa kapal agar semuanya bisa tersampaikan, misi accomplished gitu. Seru banget ini bincang-bincang kita. Luar biasa, Kapten Cepi memberikan pengalamannya, kemudian juga cerita-cerita dari mulai join di STIP sampai sekarang ada di posisi sekarang gitu, Kapten LNG pertama yang berkebangsaan Indonesia. Ini tentu sangat menginspirasi buat generasi muda ya yang mau masuk ke dunia kelautan ataupun pelayaran gitu. Tadi juga udah dikasih tips-tips juga trik-trik banyak jalan menuju Roma, banyak jalan jika teman-teman viewers and listeners mau mencoba profesi ini ya, Kapten Cepi. Nah, tapi nih bagi saya, orang kayak saya dan mungkin viewers listeners lain yang suka homesick, wah pasti masalah buat kangen keluarga nih jadi masalah nomor 1 nih, Cap. Nanti Kapten, kita akan ajak ngobrol-ngobrol juga bersama ibu dan juga anak-anak dari Kapten Cepi Anwar. Kira-kira kalau misalnya Kapten enjoy 26 tahun berlayar, keluarga yang ditinggalkan enjoy juga apa enggak ya? Kita jawab nanti. Kita jawab nanti tetap di channel Lighthouse Seafarer Network. Ya, viewers, listeners, kembali lagi di channel Lighthouse Seafarer Network. Dan kita masih berbincang-bincang tentang sosok Kapten Cepi Anwar yang merupakan kapten kapal LNG pertama yang berkebangsaan Indonesia. Kalau tadi sebelum jeda kita sudah berbincang banyak ya, bercerita tentang proses yang dilalui oleh Kapten Cepi Anwar sampai ke posisi sekarang, begitu sangat membanggakan untuk kita semua. Dan saat ini kita akan lebih mengenal dalam lagi Kapten Cepi Anwar beserta keluarganya. Dan langsung saja di sebelah saya, ini sudah hadir cantik-cantik semua keluarga besar dari Kapten Cepi Anwar. Saya perkenalkan terlebih dahulu ya mungkin ya. Yang pertama ada Ibu Dia. Selamat, apa kabar Bu Dia? Alhamdulillah sehat ya. Sebelahnya yang pertama ada Kak Fahira. Apa kabar Kak Fahira? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Kemudian ada Kak Safina yang kedua ya. Iya. Apa kabar Kak Safina? Alhamdulillah Sehat. Selanjutnya ada Kak Naila. Ini dia viewers listeners. Nah, ini adalah keluarga lengkap full tim dari keluarga Kapten Cepi Anwar. Nah, kakak-kakak dan juga Ibu Dia tadi sebelum jeda ya, saya sempat nanya nih ke Kapten Cepi. Katanya Kapten Cepi ini nyaman banget berlayar selama 26 tahun, dari tahun 96 sampai tahun 2022. Kira-kira keluarga merasakan hal yang sama nggak sih? Nyaman juga nggak sih kalau Kapten Cepi itu, wah udah 26 tahun nih, 2 dekade, udah hampir 3 dekade bahkan, terus berlayar di lautan gitu. Bu Dia silakan. Kalau dibilang nyaman, nggak ada yang mau jauh ya. Pastinya semua keluarga mau ngumpul gitu, tapi semua dinikmati, semua disyukuri. Ya alhamdulillah ada fase-fase ya harus jauh dulu, ada fase-fase yang alhamdulillah bisa kumpul. Jadi
bersyukur aja. Bersyukur ya. Iya. Seperti sekarang ya, ini Kapten Cepi lagi free waktunya, lagi cuti, juga akhirnya punya banyak waktu dengan keluarga ya. Kalau biasanya Kapten Cepi dan keluarga nih, kalau lagi cuti seperti ini, apa aja sih kegiatan yang dilakukan? Budiah, boleh? Budiah dulu. Yang pasti liburan sih ya. Mhm. Kalau kita ngumpul tuh quality time. Jadi memang karena kita jarang ketemu, Mhm. kita ada jalan-jalan aja, jalan-jalan yang entah yang cuma sekitar cuma Bogor atau kemana gitu. Yang penting ngumpul gitu. Ngumpul ya. Full team sama keluarga. Full team itu berarti banget buat kita. Oke. Iya. Saya mau tahu dong dari Kak Fahira, gimana kamu kalau misalnya papah berlayar, misalnya kayak kemarin waktu pandemi COVID-19 kan sampai 1 tahun ya, Kapten Cepi harus di kapal, nggak bisa pulang ke rumah, itu yang dirasakan gimana? Terus cara maintain komunikasi agar apa ya, rasa kasih sayangnya itu nggak hilang gitu, kangennya tuh terbayarkan gitu, gimana? Palingan kalau lagi kangen sama papa kan komunikasi kapal kan masih bisa nih. Sekarang ada internet kan kapal, palingan nanti WhatsApp, oh nggak telepon papa. Tapi kadang-kadang papanya yang nggak sering angkat telepon. Wah, Kapten Cepi mau menanggapi mungkin kenapa kok bisa jarang angkat Iya, telepon? kemungkinan pada saat nelpon, saya sedang nggak megang HP. Oh. Biasanya saya sedang patroli keluar kapal, keliling keluar kapal, kan nggak boleh bawa handphone di kapal LNG. Jadi paling saya ngeceknya pas kembali ke ruang akomodasi, saya cek, baru kalau ada miss call atau WhatsApp, saya telepon balik. Telepon Gitu nggak? balik. Gitu kan? Gitu nggak? Iya, gitu nggak? benar. Kalau misalnya teleponan tuh grup call gitu atau lebih sering satu-satu sih? Kalau dulu biasanya kita kayak misalnya dari satu HP, misalnya ayo kita telepon papa nih ada satu HP, habis itu kita ngumpul di satu ruangan, teleponnya bareng. Tapi kalau misalnya kayak lagi pisah-pisah gitu ruangannya, aku lagi di kamar, kita juga lagi di kamar gitu, itu biasanya grup call di WA kan sekarang udah bisa grup call gitu kan. Kalau Kak Safina, gimana? Kira-kira kalau untuk mengobati rasa kangen dengan papa yang berlayar berbulan-bulan gitu, atau mungkin kayak kemarin nggak bisa pulang gara-gara COVID nih anak-anak. Iya paling sama semuanya sih, soalnya yang paling bisa kita lakuin itu kan cuma grup call. Jadi kadang apalagi kalau misalnya aku atau Naila atau Tevira lagi ada yang di luar rumah, itu kan grup call tetap bisa dilakuin gitu dimanapun. Alhamdulillahnya sih sekarang udah canggih ya. Kalau Udah dulu canggih. kan susah, bener-bener susah Iya banget. benar-benar. Apalagi papa udah nggak dapet sinyal di tengah kapal. Kalau sekarang ya alhamdulillah udah ada teknologi kayak gitu, jadi yang kita gunakan ya gitu. Nah ini ngomong-ngomong soal dulu nih, pasti juga banyak viewers and listeners juga pengen tahu ceritanya dulu kayak gimana. Ini kan Kapten Cepi dari tahun 96 udah berlayar, which is pada saat itu handphone belum ada, jaringan internet belum sekuat sekarang gitu. Itu cara maintain komunikasinya dengan Ibu Diah pada saat itu agar romantismenya tetap terjaga bagaimana Pak? Ibu Diah deh, Ibu Diah cerita silakan Bu. Surat yang pasti ya, kirim Surat ya? surat. Terus kayak dulu tuh ada tape recorder. Saya sampai punya yang tape recorder yang kaset yang kecil itu. Iya, pakai kirim Ibu rekam? surat. Iya, saya rekam suara saya kirim. Oh, Ya cerita apa aja hari-hari di rumah gitu, lagi ngapain gitu. Zaman dulu sih kayak gitu. pada saat itu Anak-anak masih kecil. Fahira belum lahir atau udah? Iya, udah masih Belum, kecil. oh, masih kecil. Masih ya itu kirim surat aja gitu. Emergency, kalau emergency ya paling telepon satelit, tapi itu juga jarang sekali. Kalau ada yang sakit banget gitu, nggak bisa mau nanya pendapat aja gitu, harus seperti apa gitu. Masih ingat nggak Kapten Cepi itu surat-suratnya, tape recordernya masih disimpan nggak? Kalau surat saya udah nggak nyimpen ya, tapi Saya mungkin nyimpen. Ibu Diah nyimpen ya. Nah, abis ini aku rasa agenda selanjutnya teman-teman bisa buka lagi ya tape recorder. Kira-kira ngirim apa sih Mama nih ke Papa? Kalau Waktu di kaset kapal. masih ada banyak. Kaset masih banyak. Iya, Ya? kita Udah simpan. pernah dengar belum? Ini salah satu anak, Safina. Ya, sebenarnya kita kadang kalau lagi buka foto album gitu, suka ada foto mama sendiri atau papa sendiri, terus di balik fotonya ada kayak tulisannya gitu, kayak ngejelasin ini Oke, apa, terus tanggalnya berapa, itu yang dikirim juga kan ya, Ma? Iya. Ya, itu masih suka lihat kalau yang foto-foto kayak gitu. Masih suka lihat. Seru banget. Sekarang aku mau nanya dong ke anak-anak, mungkin dari Kak Fahira, Kak Safina, terus ke Naila ya. Tadi kan tentunya masyarakat Indonesia bangga punya Kapten Cepi sebagai kapten kapal LNG pertama yang berkebangsaan Indonesia. Tapi kalau misalnya di mata anak-anak nih, gimana Fahira, Safina, Naila melihat sosok ayah yang bekerja 26 tahun di atas laut begitu, kadang-kadang juga harus berhadapan dengan taifun dan lain-lain, gimana menurut kalian? Fahira dulu deh, anak pertama. Pasti bangga sih punya papa kayak Apa?
Terus papa kan orangnya mengayomi, terus kalau misalnya anak-anak kita bertiga aja yang salah pasti dinasihatin pelan-pelan. Safina? Kalau aku simpelnya meskipun gini, kan kalau dibanding sama keluarga lain gitu mungkin ya kita ketemu papanya nggak sesering itu, Nggak sesering bahkan kadang itu. kayak setahun baru ketemu. Cuman despite the time that we spend, papa menurut aku masih kerasa jadi papa yang paling baik yang we could ever ask for gitu. Itu padahal segitu kita udah jarang ketemu papa. Jadi mungkin dengan satu kalimat itu udah cukup menggambarkan kalau meskipun papanya nggak ada di sini, papa masih bisa loh kayak bikin kita ngerasa kalau papa di sini. Kehadirannya itu tetap tetap. dirasakan. Iya. Jauh di mata tapi dekat di Iya. hati. Distance means nothing, for someone means everything. Naila? Keren. Aku tuh udah paling keren. Oke. Gimana dong? Describe kerennya gimana? Keren karena kayak misalnya aku lagi berdua sama papa nih, kayak perjalanan pulang, papa jemput aku dari sekolah kayak gitu-gitu. Papa kan suka cerita gitu. Gimana papa tuh dulu zaman SMA papa kayak gini. Terus pas papa jadi mualim 4, jadi mualim 3, papa disuruh kayak gini-gini. Itu tuh papa semua cerita kan. Jadi kayak knowing the process buat bisa jadi buat sampai ke titik ini tuh amazing in general aja gitu. Oke, berarti kamu nanti kalau punya pacar pelaut nggak masalah dong? Waduh. Kok waduh? Saya tanya. Gimana? Jawabannya? Gak sekuat mama sih aku kayaknya. Lah, Budia sendiri gimana Budia? Kayaknya aman-aman aja ya. Apa tipsnya nih buat misalnya ada viewers, listeners nih yang sekarang punya pacar, belum berumah tangga nih, tapi pacarnya pelaut gitu. Buat yang akhirnya membuat ibu dia sesukses sekarang sebagai ibu dengan 3 anak yang Masya cantik-cantik. Allah. Amin. Gimana nih Bu? Tipsnya gitu. Biar orang kayak Naila nih, tadi saya tanya, siap dong punya pacar pelaut, masih ragu-ragu kayaknya. Nggak ada tip yang berlebih ya, semua kan dijalani, disyukuri, alhamdulillah. Tapi kalau buat yang mau kebetulan sedang mau berjodoh dengan pelaut atau yang sedang menjalani menjadi istri pelaut ya, sepertinya semua balik lagi ke agama, sabar dan setia. Udah itu aja. Oke. Agama, sabar dan setia. Iya, Gitu. kuncinya Baik. hanya itu aja sebenarnya. Tuh, didengerin ya viewers listeners yang lagi LDR. Pokoknya 3 kuncinya agama, takut sama Tuhan ya artinya ya. Sabar dan setia. Oke, nah saya balik lagi ke Kapten Cepi. Cap, ini selain ngabisin waktu dengan keluarga pada saat day off seperti sekarang ini, biasanya kegiatan-kegiatan apa lagi yang biasa dilakuin, Cap? Biasanya sih ya ngejalanin hobi ataupun kegiatan-kegiatan yang saya suka. Kalau saya sendiri kebetulan hobi otomotif, jadi pada saat day off kayak gini, cuti begini, saya suka kumpul sama teman-teman di klub otomotif, juga klub motor. Ya walaupun nggak terlalu sering, karena saya lebih mengutamakan quality time dengan keluarga. Jadi untuk hobi saya sendiri, paling saya pergunakan seminggu 1 kali lah. Oke, which is tadi ya, Iya, otomotif, olahraga, riding, gitu. Kalau olahraga. hobi-hobi tertentu mungkin dengan anak-anak dan keluarga ada nggak? Paling belakangan ini sih suka nge-gym ya dia. Iya. Tapi pas dia masuk kuliah, otomatis enggak, karena agak sibuk. Oh, karena kedokteran ya? Iya, agak susah Oke. waktunya. Paling jadi berdua sama ibu Nge-gymnya? nge-gymnya. Kalau misalnya ibu sendiri untuk komunitas yang saat ini diikuti sama Kapten Cepi, support ikut juga gimana keterlibatannya? Kalau yang mobil itu support ikut gitu loh. Semua juga disupport yang disukanya apa gitu, karena memang sudah berbulan-bulan di kapal, di rumah ya hiburannya ya di rumah gitu. Jadi hobinya seperti apa, ikut aja, support terus gitu. Kalau mobil selalu ikut kalau touring gitu. Budia, aku pengen tahu deh, ini kan pasti perjalanannya sangat panjang ya, sampai akhirnya sampai di titik ini bisa kita sama-sama saksikan gitu. Kalau banyak miniatur kapal, di sini mungkin kapal-kapalnya udah pernah dinahkodai oleh Kapten Cepi begitu. Tapi pasti prosesnya sangat panjang, dan pasti ada titik-titik di mana ibu mungkin merasa down atau pressure gitu. Ada momen-momen yang paling mengesankan untuk ibu dia selama berkeluarga begitu, selama menemani karir perjalanan Kapten Cepi sampai sekarang, apa sih Bu?
Yang pasti sih kalau lagi momen yang paling berkesan itu selalu pas pulang aja sih. Pas pulang, pas jemput, pas baru ketemu. Biasanya kalau namanya jauh ya terus ketemu gitu kan, itu yang paling berkesan itu. Jadi kayak recharge gitu loh, recharge perasaan in love-nya gitu. Udah kangen-kangenan nih ketemu gitu kan, gitu. Kalau namanya kan kita sama-sama jauh gitu, nggak ada yang enak kalau jauh kan. Cuma pas ketemunya itu, pas baru ketemunya itu yang selalu jadi berkesan aja gitu. Karena rasa kangennya langsung terobati gitu ya. Jadi Iya. langsung kayak berasa jatuh cinta lagi. Tadi butterfly effect-nya masih terus berasa meskipun udah berpuluh-puluh tahun ya Bu ya. Kalau anak-anak gimana nih? Apa sih yang paling berkesan selama Papa, Kapten Cepi berkarir di dunia kelautan begitu, dengan tadi sempat dicerita juga ke Naila kan proses-proses yang dilewatin. Apa sih yang paling berkesan buat kalian gitu dari sosok Papa dan juga karir Papa sampai di titik sekarang ini? Mungkin kalau misalnya dari aku pribadi, kalau misalnya ayah kayak gini karena udah gede juga kali ya, jadi udah ngerti, udah ngeliat dunia kayak gimana. Jadi kalau misalnya ayah kayak gini sih nggak sebanding sama waktu pengumuman pertama Papa ngejabat jadi kapten. Aku inget banget itu dulu masih di rumah yang lama, kita kayak bikin kue gitu kan ya Ma. Kita kayak bikin kue, ngedekor sendiri. Terus waktu itu posisinya Papa lagi nggak ada di rumah. Iya, jadi kita kayak cuman Naila masih kecil banget deh kalau nggak salah. Cuman berdua sama Tevira ngedekor kayak congratulations Papa gitu, di dekor sendiri, berantakan sih. Bikin cake sendiri, ngedekor sendiri ya masih berantakan, tapi inget banget waktu itu Papa juga langsung nelpon. Gak lama habis itu juga Mama Papa kan diundang ke Jepang buat award-nya. Itu bener-bener masih keinget banget sampai sekarang, kayak bangganya sama Mama Papa dikirimin foto-fotonya, itu kayak perasaan paling berkesannya pas itu. Oke, kalau Naila? Apa yang paling berkesan dari sosok Papa nih buat Naila dan pekerjaannya tentunya? Pekerjaannya sih, aku sih pribadi suka kalau misalnya kayak lately kan banyak akun-akun yang kayak ngepost Papa atau kayak biografi Papa di website gitu kan. Itu tuh aku kadang suka kayak ngebacanya, wah ini Bapak saya ini. Gitu. Kayak keren banget bisa jadi anak dari seorang Kapten Cepi. Iya. Kalau Teteh gimana? Teteh? Kalau aku bangga sih jadi anak Papa, terus kayak wah bapak aku kapten nih. Oh, Teteh kayaknya menahan-nahan ya. keluarin aja Teh. Oke, langsung deh kalau gitu Kapten Cepi gimana nih, anak-anaknya udah bilang terkesan dan lain-lain. Gimana Kapten Cepi mendengar tadi kesan-kesan dari Saya jadi istri dan anak-anaknya? Jadi terharu nih. Jadi sulit menyampaikan kata-kata, tapi yang jelas buat istri dan anak-anak semua, terima kasih atas dukungannya selama ini. Atas dukungan kalian semua, saya bisa tetap bertahan, bekerja di laut sampai akhirnya mencapai posisi seperti sekarang ini. Begitu, terus berikan dukungan, sabar, gitu aja sih, Mas. Mungkin terakhir, kalau pesan untuk masyarakat Indonesia, ini viewers and listeners yang nonton juga, dan juga mendengarkan di YouTube dan juga Spotify, apa nih, Cap? Untuk tadi kalau Naila kan bilang baca biografinya keren banget nih, ini bokap gue gitu kan. Nah, biar pemirsa terinspirasi, biar bisa menjadi the next Kapten Cepi Anwar gitu, apa yang harus dilakukan tipsnya? Tipsnya yang harus dilakukan, pertama bulatkan tekad. Kalau emang pingin jadi pelaut, harus bulatkan tekad, karena pekerjaan pelaut itu beda dengan pekerja di darat pada umumnya. Kita harus siap hidup di laut selama berbulan-bulan. Dan kemudian jangan mudah putus asa. Harus pantang menyerah, gigih sebelum sebelum tercapai tujuan, jangan pernah berhenti. Gitu aja, Mas. Parameter keberhasilan versi Kapten Cepi itu apa? Keberhasilan itu kalau buat saya sangat simpel sebenarnya. Tidak dinilai dari apa yang telah kita peroleh, tidak dinilai apa yang telah kita punya, tapi keberhasilan itu pada saat kita bisa menikmati apa yang ada pada diri kita, itulah keberhasilan. Saat ini ya. Saat ini. Oh, kita bisa menikmati itu sudah, saya anggap sudah berhasil. Gitu aja. Baik, luar biasa sekali.
pesannya. Bu Diah, saya mau tanya Bu Diah terakhir. Tadi kan Kapten Cepi udah ceritanya pesan untuk keluarga dan juga untuk masyarakat. Kalau Bu Diah sendiri pesan untuk kita semua, kaum muda, untuk para perempuan juga mungkin ya yang punya pacar pelaut. Apa nih buat mereka? Kalau buat yang muda yang mau menuju pernikahan menjadi istri pelaut ya, yang pasti jalan ke depan itu mungkin memang nggak ada yang mudah, apalagi kondisi pasangan kita di laut itu prosesnya nggak akan gampang gitu loh, karena memang apalagi pas keadaan kondisi saya pernah merasakan melahirkan sendiri bapak di kapal gitu, jadi hanya keluarga yang bersama. Hal-hal seperti itu pada saat anak sakit itu akan kita lewatin gitu loh, dan Tuhan nggak akan memberikan apa yang kita laluin itu kalau kita nggak mampu. Jadi yakin semua akan berjalan baik. Yang penting kita on track, semuanya on track. Jadi jalanin semua dengan ikhlas, itu aja. Pokoknya semuanya pasti bisa dilewatin. Gitu. Amin. Alhamdulillah ya, Ibu Diah juga. Rasanya obrolan kita kali ini sangat menginspirasi juga untuk viewers dan listeners, karena banyak sekali pesan-pesan yang bisa kita petik gitu di antara obrolan kita kali ini. Bagaimana menjaga keharmonisan keluarga, bagaimana tadi Ibu Diah juga mengatakan ada 3 hal yang penting gitu ya untuk tetap menjaga hubungan walaupun long distance. Tetap takut sama Tuhan, kemudian sabar, dan juga setia. Tadi juga Kapten Cepi banyak banget cerita tentang pencapaian, yang nggak cuma pencapaian, tapi juga value-value apa yang ditanamkan kepada keluarga, sampai akhirnya alhamdulillah sekarang karirnya lancar, juga punya anak istri semuanya. Insya Allah juga pendidikan dan juga kegiatannya semuanya lancar, on the track semuanya ya, Pak Cepi, Ibu Diah ya. Oke, kalau gitu saya senang sekali, sangat terinspirasi dengan obrolan kali ini. Pak Cepi, terima kasih. Terima kasih, Mas Aldi. Bangga tentunya dengan Pak Cepi, begitupun dengan keluarganya. Semoga nanti liburannya bisa kelaksana ya. Amin. Dan Pak Cepi juga semakin sering pulang ke rumah. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih, Mas Aldi. Nah, viewers listeners, seru banget kan episode kita kali ini. Dan tentunya kalau kita menyimak tadi ya, di balik sosok kesuksesan Kapten Cepi Anwar, ternyata ada wanita-wanita hebat yang juga mendukung beliau sampai di titik kesuksesan seperti sekarang. Semoga episode kali ini menginspirasi ya untuk kita semua, terutama untuk viewers and listeners yang mau bekerja di bidang kelautan dan kemaritiman. Tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada Kapten Cepi Anwar dan juga keluarga. Terima kasih pula untuk viewers and listeners yang selalu stay tune dengan kita. Jangan lupa untuk like dan komen episode kali ini. Dan terus tunggu update selanjutnya di channel Lighthouse Seafarer Network di YouTube maupun di Spotify. Saya Aldi Hawari pamit undur diri. Sampai jumpa dan sampai bertemu di episode selanjutnya.